Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar walaupun masih dalam keadaan daring. Kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Tidak terasa, hampir 1 tahun kita belajar secara daring. Nah, Anti harus mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian akhir semester. Pelajaran 3, materi IPA. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Nah, agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, Anti harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Yang kedua, energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panasnya matahari. Energi panas kita sebut juga dengan energi kalor. Yang ketiga, energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kehidupan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain, seperti energi panas, energi bunyi, dan energi gerak. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk energi yang kita kenal. Ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, energi listrik menjadi energi panas. Nah, contoh pemanfaatannya ini adalah penggunaan oven, kompor listrik, serta setrika. Yang kedua, ada energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contoh penggunaannya itu pada AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Yang ketiga, ada energi panas menjadi energi panas juga. Contoh perubahannya ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh, maka akan menghasilkan panas. Yang keempat, energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, contoh pemanfaatannya itu yaitu panel surya. Yang kelima, ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada pengeringan rambut atau hair dryer, itu sama kayak yang pertama tadi ya. Yang keenam, energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya menabuh gendang atau bertepuk tangan. Banyak lagi contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya. Bisa Anti baca di buku Anti halaman 68. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat Bangka. Kini, listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, WALHI juga tidak lepas tangan begitu saja. WALHI turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Pelajaran 4. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia menyangkut kepentingan orang banyak
dikelola oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan cermat. Yang pertama, kewajiban terhadap sumber daya alam. Kemarin kan kita udah belajar tentang hak, sekarang kewajibannya. Sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbarui, lama-kelamaan semakin berkurang dan akan habis. Karena itu, kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Cara melestarikannya adalah dengan menghemat pemakaian sumber energi, merupakan salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikannya saja. Tindakan ini juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang timbul menyebabkan pencemaran udara. Berikut adalah kewajiban terhadap sumber daya alam yang dapat kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, melakukan reboisasi. Reboisasi yaitu penanaman kembali hutan yang telah gundul untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif. Selanjutnya, hak memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah, demikian pembelajaran daring kita hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai macam-macam energi dan perubahan-perubahan bentuk energi, serta hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.